Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan, Ketua Pembina yang terhormat, tentunya yang kita banggakan, yang kita tunggu kehadirannya, Pak Ustadz, alhamdulillah, Bapak Muhammad Al-Hafiz. Yang terhormat, Bapak Ibu semua jemaah Masjid An-Nur, alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita merayakan Nuzul Quran, sebuah event, sebuah peristiwa, sebuah momen yang amat luar biasa bagi umat manusia. Karena dengan turunnya Al-Quran berarti berhentinya peradaban jahiliyah dan dimulainya peradaban pencerahan dan penerangan. Ada yang paling menarik Bapak Ibu, melalui turunnya Al-Quran ini secara langsung Nabi Muhammad mengubah tata peradaban di muka bumi. Ada yang paling menarik dalam Al-Quran, izin Pak Ustaz, saya secara pribadi sangat tertarik dengan surat Ar-Rahman karena saya melihat dari seluruh tema Al-Quran, mulai tentang ketakwaan, keimanan, dan lain-lain, hanya dalam Ar-Rahman itulah ada satu topik yang dibahas sampai 31 kali mengulang, yaitu tentang bersyukur. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Dan itu secara konsisten diulang selama sebanyak 31 kali. Satu-satunya topik yang dibahas begitu intens, begitu serius, begitu vital oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Artinya apa? Betapa amat luar biasanya, betapa pentingnya rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada jamaah atas seluruh dukungannya sehingga terselenggaranya kegiatan pada malam hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andres Ahmad Yani MPD atas sambutan yang telah diberikan. Para jamaah sekalian, tibalah saatnya acara puncak, yaitu Mau'izatul Hasanah. Maka kita sama-sama untuk menyimak, mendengarkan Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ada'illahi Al-Mukarram wal Mutarram Ustaz Haji Muhammadun S.I. Al-Hafiz. Kepada beliau, tafadhol masykur. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu suaranya masih silent, belum dengar Ustaz. Diulang kembali ya. Apa sudah tahu karena hukumnya fardu kifayah gitu ya Bu ya. Sehingga diwakilkan gitu aja. Ampun diwakilkan je, baca dan jawab salamnya. Yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan bisa berjumpa kembali Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على آل سيدنا محمد. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخالد. وقال أيضا: لو كان القرآن في هذه ما أكلته النار. أيها الحاضرون معاشر muslimin, para bapak, ibu, para sesepuh bin sepuh jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggak dibikin matanya. Yang terhormat beliau Dr. Radas Bapak Ahmad Yani yang pada hari ini selaku sebagai Ketua DKM An-Nur, yang biasanya saya sudah bertahun-tahun bersama Pak Ilman, Pak Haji Sulaiman, makanya ini termasuk kenalan sama Pak Haji Ahmad Yani ini. Mudah-mudahan beliau dikenalkan oleh Allah. Amin. Untuk bisa memperjuangkan, ya, mensyiarkan agama Allah di masjid yang kita banggakan ini, dan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dan afiat. Juga tidak lupa ketua yayasan, ketua majelis taklim, dan seluruh para ketua, para tokoh agama, para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi insyaallah doa kita menyertai Bapak Ibu semuanya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita sudah memasuki Ramadan di malam keberapa? 17. Dalam riwayat sudah dijelaskan bahwa malam 17 itu malam turunnya maka disebut nuzulul. Jadi nuzulul Quran itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa kita turunnya Al-Quran di tanggal 17 bulan Ramadan. Maka tema pada malam hari ini tausiah tidak lebih daripada 30 menit. Mudah-mudahan ada hikmah dan berkahnya, yaitu dengan Al-Quran kita berpedoman dalam hidup di dunia ini. Dengan Al-Quran kita akan berbahagia, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepakat Bapak Ibu? Dengan Al-Quran kita akan bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Quran sudah menjelaskan, kita harus yakin, hudan linnas. Al-Quran petunjuk bagi manusia, bukan hanya untuk umat Islam, tapi seluruh dunia itu Al-Quran. Maka pada hari ini jamaah rahimakumullah, apabila pedoman hidup seorang manusia selain daripada Al-Quran, sudah dibacakan Al-Quran tadi di surat Fussilat ayat 52. Katakanlah wahai Muhammad, barang siapa yang tidak berpedoman dengan Al-Quran dalam hidupnya, undang-undang dasarnya tidak mengikuti Al-Quran, maka dia termasuk orang yang tersesat sejauh-jauhnya. Na'udzubillah min dzalik. Jawab rahimahullah. Maka hari ini kita termasuk bagian daripada manusia yang diberikan anugerah yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, mengimani Al-Quran, meyakini Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan selalu bersama Al-Quran. Apalagi kita punya anak yang baca Al-Qurannya sudah fasih, sudah tadi seperti anak siapa tadi namanya? Kori ya.
terus belajar ya anakku, anak yang soleh semuanya di sini, generasi penerus. Dengan adanya motivasi dari ketua, dari para guru-guru, dari para filsuf, semangatlah untuk senantiasa belajar Al-Quran. Jangan berhenti sampai di situ saja. Masih panjang waktu Anda, waktu kalian semuanya untuk belajar dan bersama Al-Quran. Jamaah rahmatullah, tahapan demi tahapan orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Tahapan pertama tentunya pelajarilah Al-Quran dengan dasar. Belajar yang paling dasar adalah mengenal makharijul huruf daripada Al-Qur'anul Karim. Itu adalah pelajaran dasar, asas daripada Al-Quran, agar kita bisa baca Quran yang baik. Kita sudah tahu makhraj huruf. Alif dari mana keluarnya? Dari tenggorokan bawah. Ta dari mana keluarnya? Dari ujung lidah menyentuh gusi atas. Fa dari mana? Dari ujung lidah menyentuh gigi seri atas. Sin dari mana? Dari ujung lidah menyentuh gigi seri bawah. Zat dari mana keluarnya? Dari ujung lidah menyentuh gigi seri bawah. Sol dari mana keluarnya? Dari ujung lidah menyentuh gigi seri bawah, dan seterusnya. Tahapan pertama kali untuk bersama Al-Quran, agar hidup kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai tidak mempelajari makhraj huruf daripada Al-Quran. Maka ketika sudah mempelajari makhraj hurufnya, tahapan berikutnya adalah memahami maknanya, memahami kandungannya, setelah itu kita amalkan. Itulah yang dinamakan manusia akan mendapatkan petunjuk daripada Al-Quran. Coba bayangkan tadi anak kita yang sudah melantunkan dengan Al-Quran, surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Alhamdulillah. Itu Pak, kalau kita tanya makomnya apa, nanggunya apa Pak Ustaz, namanya jiharkan. Nah, itu. Jadi makom dalam Al-Quran nanggung itu ada 7 dalam riwayat. Ada bayati, ada soba, ada ros, ada sika, ada hijaz, ada nahawan. Jadi kita paham ya, alhamdulillah. Yang belum paham ngantuk saja. Itu Rasulullah dalam riwayat suka dengan nanggung makom nahawan. Gimana nahawan kira-kira? Kalau ada yang bisa kasih hadiah nanti anak-anak kita, kira-kira bisa nahawan. Tadi kan jiharka, sekarang nahawan. Gimana nahawan? Nahawan itu begini isi-isinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu nahawan. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Seterusnya, itu namanya nahawan. Bayati tidak lagi. Nah, ketika kita selalu dekat dengan Al-Quran, belajar dari dasar, memahami maknanya,
mempelajari makom nagumnya, insyaallah Pak, insyaallah kita akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Ustaz mau tanya, ada malaikat dari ribuan bahkan jutaan malaikat, tapi yang paling mulia dan dijadikan ketua di seluruh para malaikat itu namanya malaikat siapa, karena apa? Ibu? Ibu? Malaikat siapa, Bu? Israel? Jibril alaihi. Betul sekali Pak. Catat ya, catat ya Ibu Nabi. Alhamdulillah. Malaikat Jibril dimuliakan oleh Allah karena mendapatkan tugas menurunkan wahyu, yaitu kalamullah dari verbom, ya, kalamullah dari verbom, kalam ilahi yang diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, hingga seluruh para nabi, hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Al-Qur'anun, menyempurnakan seluruh kitab yang sudah Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ada seorang manusia dari seluruh manusia yang Allah puji akhlaknya dan Allah manggilnya ya Habib, ya Nabi, ya Rasul, ya Taha, ya Yasin, karena kemuliaan Al-Qur'an, karena beliau mendapatkan mujian Al-Qur'an. Siapa namanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sama sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad. Seorang malaikat, seorang manusia mulia karena Al-Quran. Maka kita sebagai umat Muhammad, kemuliaan itu juga terdapat ketika kita dekat dengan Al-Quran. Sekarang Ustaz bertanya lagi, dari 12 bulan apa yang bulan itu dimuliakan oleh Allah dan ada kalimat sucinya? Udah pasti pada tahu, enggak usah ditanya. Bulan suci karena di dalamnya turun Allah ingin mensucikan dosa-dosa bagi hambanya yang sedang berpuasa. Allah ingin memberikan pahala yang tiada terkira pada hambanya yang sedang berpuasa, beribadah di bulan Ramadan. Allah sedang menyiapkan pintu surga. Yang kata Rasulullah, pintu surga ada 8 abwab yusamma ar-rayyan, yaitu salah satu pintu 8 itu namanya ar-rayyan. Kata Rasulullah, tidak ada yang bisa masuk pintu surga melalui pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Adik-adikku puasa enggak hari ini? Adik-adik, mana adik-adik ini? Ngantuk adik. Alhamdulillah berkah. Berpuasa ya adik ya, latihan berpuasa. Jangan suka budi ya. Apa budi itu? Bukan diam-diam. Budi bukan diam-diam, kata anak-anak sekarang itu. Kita latihan puasa yang belum balik. Insya Allah puasa itu
Di samping kita akan mendapatkan ketakwaan, puasa itu adalah memupuk solidaritas terhadap sosial jemaah Allah. Dengan puasa itu selain kita akan mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan pembelajaran yang sangat banyak di dalamnya itu jemaah Allah. Jemaah Allah, kembali ke Al-Qur'anul Karim, bahwa manusia tidak akan bisa mulia hidupnya, tidak akan mendapati keselamatan hidupnya di dunia maupun di akhirat kecuali senantiasa dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Maka Rasulullah bersabda yang sudah kita dengarkan bersama, bahwa barang siapa lau kana Al-Qur'an fi ihabin ma akalat hunnar, jika di dalam diri seorang manusia itu terdapat Al-Quran, maka api neraka tidak akan mampu melalapnya, tidak akan mampu membakarnya. Api neraka takut karena di dalam diri manusia ada kalamullah. Masya Allah. Ayo adik-adikku, bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghafal Al-Quran. Artinya yang kolbunya terdapat Al-Quran, hafalannya semakin banyak, maka peluang akan selamat dari api neraka sangat-sangat besar. Al-Quran sebagai pedoman hidup di dunia, ketika di alam kubur menjadi syafaat, ketika di akhirat nanti juga menjadi syafaat. Kata Rasulullah, syafaat itu akan diizinkan oleh Allah, diizinkan termasuk Al-Quran dan puasa, dan juga diri Rasulullah SAW. Maka pada hari ini apabila kita semangat menghafal Al-Quran sebanyak-banyaknya, menghafal tidak harus 30 juz ya, tidak harus 30 juz, walaupun juz 30 gak apa-apa, alhamdulillah. Yang penting menghafal. Kalau tidak mampu juz 30 ya surat yang ayatnya ada 30, termasuk tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayatnya 30 hafalkan. Kata Rasulullah, itu akan menjadi syafaat di alam kubur nanti. Apalagi surat As-Sajdah, kata Rasulullah, nanti di hari kiamat akan menaungi bagi yang mengamalkan, yang menghafalkannya. Apalagi menghafal seluruhnya 30 juz. Alhamdulillah. Jamaah rahmatullah, tahadduts bin ni'mah. Termasuk saya sendiri dari Demak Bintaro sampai Bintara sekarang ini Pak ya. Qadarullah Pak ya. Demak Bintaro. Sekarang sampai Bintara. Nanti sampai Bintaro. Enggak, ini bukan rencana saya nggak tahu, tiba-tiba Allah merencanakan begitu. Saya masuk dari Jawa Tengah, dari Demak ke Jakarta itu Pak. Pertama kali masuk itu masjid yang namanya Ar-Royal di TPI Penggilingan. 3 tahun saya mengimami di sana. Nggak disangka, kok bisa ya? Dengan Al-Quran, dengan modal Al-Quran, Al-Fakir dipanggil, diminta seorang teman bahwa ada masjid yang butuh untuk jadi imam. Waktu itu masih istilahnya baru Rajen mah, kayak motor aja, motor baru. Uji coba, magang, alhamdulillah diterima di Ar-Royal. Sampai hari ini, sampai ke Bintara di Ar-Royal 3 tahun, itu juga tidak sengaja. Itu karena keberkahan Al-Quran. Sampai hari ini ke Anur juga, itu keberkahan daripada nama daripada masjid yang saya tempati, yang saya hinggapi itu Pak, termasuk Qadi Alam. Termasuk Qadi Alam ada pembelajaran daripada kemuliaan Al-Quran. Jadi sebelum saya berangkat ke Jakarta, itu saya sudah mengabdi di masjid yang namanya Al-Falah. Al-Falah artinya apa? Al-Falah artinya apa? Hayya 'alal falah. Ayo menuju kemenangan. Bagi siapa yang mau beruntung, mau menang, ayo masuk masjid.
2 tahun kurang lebih. Terus pindah di Baitus Salam. Makna Baitus Salam apa? Rumah keselamatan. Barang siapa yang selamat dunia akhirat, masuklah rumah Allah. Masjid lagi Pak. Setelah dari Baitus Salam, lalu Masjid Al-Ihsan. Al-Ihsan itu adalah iman yang tertinggi. Islam, iman, ihsan. Setelah Masjid Al-Ihsan, Allah gerakkan hati Al-Fakir menuju Jakarta di masjid yang namanya Ar-Rawi. Seakan saya itu sudah diizinkan oleh Allah masuk surga melalui pintu Ar-Rawi. Setelah itu Pak Bu, dengan berkah Al-Quran, tanpa modal sedikit pun, uang sepeser pun tidak, Allah izinkan hanya dengan modal Al-Quran Bapak Ibu, saya bisa ke tanah suci sampai 3 kali. Alhamdulillah, subhanallah. Itu siapa yang menghendaki Allah? Itu baru di dunia. Maka ketika kita di dunia ini selalu dekat dengan Al-Quran, pasti Allah akan muliakan. Ketika sebaliknya kata Rasulullah, innal ladzina laysa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Barang siapa yang jauh daripada Al-Quran, dalam kalbunya tiada hafalan Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak memedomani Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka bagikan rumah yang kosong, bagikan rumah yang rusak. Bapak Ibu, 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 ngantuk apa dereng? Dereng. Alhamdulillah. Kau ngerti bahasa dereng? Belum. Dereng itu belum ya? Ngantuk apa belum? Alhamdulillah. Rumah yang kosong siapa yang menghuni? Saya mau tanya, rumah yang kosong siapa yang menghuni? Syaitan. Syaitan apa syaitan? Ya Allah. Hati yang kosong siapa yang menghuni? Syaitan juga benar, sama. Maka ketika hati itu qalbul mukmin baitullah, hati seorang mukmin itu adalah tempat untuk berpikir, ingat Allah. Ketika kita lupa sama Allah, siap-siap yang menghuni adalah syaitan. Rumah yang tiada penghuninya Pak, bayangkan, rusak tanpa sebab. Itu artinya manusia tanpa Al-Quran di dunia ini, maka pasti akan tersesat jauh hidupnya, siapapun apapun agamanya. Agama Islam sekalipun, tapi gak peduli, gak percaya, gak mengimani Al-Quran, gak berpedoman hidup dengan Al-Quran, jangan berharap mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi insya Allah itu orang Amerika, bukan orang Amerika. Kalau bahasa Jawa, Amerika itu sama orang sana, bukan orang sini. Tapi kalau insya Allah termasuk pilihan Allah. Dekat dengan Al-Quran selalu tiap hari. Amin Allahumma amin. Tiap hari tiada apa yang dibaca kecuali tidak lupa membaca Al-Quran. Semangat Bapak Ibu. Sudah selesai waktunya Pak, tarik KM-nya. Udah ya. Dan 30 menit Pak ya. Jangan lama-lama Pak Ustaz, jangan lebih 30 menit. Alhamdulillah, sedikit yang penting bermanfaat ya. Yang penting apa namanya, esensi daripada apa yang kita sampaikan tadi, kita bisa memahami bahwa Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Tidak ada undang-undang yang bisa melebihi kemuliaan Al-Quran, keabsahan Al-Quran, kesahihan Al-Quran yang diridai oleh Allah hanya pedoman hidup dengan Al-Quranul Karim. Seluruh ilmu yang pada hari ini diadopsi oleh para manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, sumbernya dari Al-Quranul Karim. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka Allah singkat, mudah-mudahan ada
hikmah dan berkahnya. Amin. Dan insyaallah di waktu kita akan kembali dalam tema yang lain mungkin insyaallah hikmah daripada Lailatul Qadar. Insyaallah pada masa kesempatan dan insyaallah nanti akan disampaikan. Dan mudah-mudahan Allah berikan tambahan ilmu bermanfaat dan kita terpilih menjadi hamba Allah yang ahlul Quran, mendapatkan ridha Allah fi din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Awalan wa akhiran min Allah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Al-Mukarram Haji Muhammad Eski Al-Hafiz. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita pahami dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya selaku pembawa acara Nuzulul Quran 1446 Hijriah mohon maaf atas sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang dikenan di hati Bapak atau Ibu para jamaah sekalian. Marilah acara peringatan Nuzulul Quran 1446 Hijriah kita tutup dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.